Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Kanisha Erza Gumilar. Dr. Erza adalah fetomaternal dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Stomo, akan membawakan materi dengan judul General Management of Heart Disease on Pregnancy Based on Evidence. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu disambungkan kabelnya, saya tadi terima kasih sudah dibuka pengantarnya, jadi saya nggak banyak-banyak bicara setelah ini. Sudah dari A sampai Z. Tapi mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan yang mungkin sifatnya praktis, karena kami dari Surabaya kebetulan juga selain banjir plasenta akreta, banjir juga penyakit jantung. Ini saya kasih judulnya serba-serbi karena dari A sampai Z. Sebenarnya kurang lebihnya sama dengan sebelumnya, cuma ini ada hal-hal yang sifatnya kami berbagi pengalaman. Jadi yang harus kita perhatikan pertama adalah penyakit jantung itu banyak sekali manifestasi klinisnya ya. Yang pertama hipertensi kita nggak bahas karena itu nanti akan ada fokus tersendiri, preeklamsi. Yang kedua congenital heart disease, rheumatic heart disease, ini khusus karena berbeda. Yang terakhir PPCM, mungkin nanti akan disampaikan oleh Dr. Donel terakhir ya. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwasanya kalau di Indonesia itu kebanyakan rheumatic heart disease. Kenapa? Karena sekali lagi terkait dengan masalah higien ya, kemudian infeksi. Sedangkan kalau di negara-negara barat kebanyakan mereka justru yang congenital heart disease. Dan ini akan semakin meningkat di masa mendatang karena perkawinan semakin pada usia wanita yang tua, overpopulation dan juga lifestyle. Hari ini KFC, besoknya McD, besoknya lagi Burger King ya. Jadi artinya ya pastinya akan kardiovaskular risknya akan meningkat. Kemudian kenapa kok rheumatic heart disease ini yang menjadi faktor utama? Jadi kalau misalnya kita bandingkan Indonesia dengan beberapa negara-negara berkembang di dunia, itu jelas karakteristiknya sama. Negara-negara dengan overpopulasi, Indonesia sekarang 260 juta. Cina, India, Pakistan kan negara-negara dengan populasi yang banyak. Dan juga kalau dari kasus kami di Sutomo, kami punya 82 kasus dalam waktu 2 tahun saja dengan 11 kematian. Dan 11 kematian ini nanti akan saya jelaskan bagaimana mereka akhirnya meninggal. Karena ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus aware, meningkatkan kewaspadaan karena sangat berhubungan dengan komplikasi dari penyakit jantung dalam kehamilan. Ini adalah secara populasi dunia penyebab dari penyakit jantung bawaan. Kebanyakan adalah VSD, ESD, PDA. Kalau misalnya kita membandingkan dengan di Sutomo Surabaya, ESD, VSD, dan TOF. Sayangnya hampir semua penyakit jantung bawaan itu datang dalam keadaan sudah hamil. Jadi dulu waktu kecil dia sudah tahu, tapi dikoreksi tidak mau. Tapi hamil berani. Nah ini yang jadi repot. Kalau kita berikan KIE, nanti jawabannya adalah, tidak apa-apa dok, saya siap mati syahid gitu ya. Biasanya begitu. Kami siap rela. Dan ini yang terakhir yang menarik adalah peripartum kardiomiopati. Ini menjadi suatu ancaman yang baru. Kenapa? Karena ternyata data kami mengatakan dari kasus PPCM, kami punya 25 kasus PPCM, ya, di mana yang sebenarnya hal yang langka dulu. Tapi sekarang ini dari 25 tersebut hanya 5 saja yang PPCM murni. Yang 20 lainnya itu terkait dengan preeklamsia. Dan kalau kita trace back, retrospektif ke belakang, kasus-kasus preeklamsia dengan udem paru ini yang luar biasa. Jadi kita tahu bahwasanya kalau ada preeklamsia udem paru, itu udem parunya mungkin terkait dengan preeklamsinya. Tapi ternyata mungkin bisa jadi ada faktor kardiogenik. Oleh karena itu ada baiknya sejauh di sini kalau misalnya menjumpai preeklamsia udem paru, satu hal yang harus dilakukan adalah echo.
Karena sekali lagi dengan eko kita bisa tahu bagaimana, ada masalah nggak dengan jantungnya. Apalagi kalau misalnya katakan ejection fraction-nya kurang dari 45%. Ini menjadi hal yang menarik karena dalam 3 tahun, mulai tahun 2014, 2015, 2016, penyakit jantung ini selalu menjadi finalis. Dia nggak pernah juara, tapi dia selalu jadi runner up. Dia konsisten. Nomor satunya selalu preeklamsia. 2015 pun juga sama. Jantung pun nomor 2. 2016 tetap jantung nomor 2. Mungkin dia sungkan sama preeklamsia, tapi yang jelas selalu akan ada karena setiap tahunnya pasti akan bertambah. Dan kalau kita berbicara mengenai komplikasinya, morbiditas, ini jelas, ya. Kita bisa lihat di sini bahwasanya ada komplikasi non kardiak dan kardiak, demikian juga komplikasi maternal maupun fetal. Ada langidem, ada dekom cordis, ada IUGR dan LBR. Ini data dari India dan Pakistan. Saya rasa 2 negara yang sama karakteristiknya dengan Indonesia. Kita juga lihat yang di tabel warna kuning, itu dari Regit Zagrosek, beliau ini dewanya kardiolog Eropa. Ya. CA itu adalah kardiak aritmia, HF itu heart failure. Ya. Kemudian data dari Mesir di sebelahnya, itu pun juga sama. Peluang HPP itu juga sering terjadi pada kasus-kasus jantung. Kalau kami komparasikan di Surabaya, tahun 2018 kami punya 8 kasus uncorrected TOF, sebagian besar IUGR, uncorrected TOF, sebagian besar IUGR. Saya ulangi lagi, karena memang ini mungkin akan mendatangi para sejawat sekalian, yaitu orang-orang yang sudah didiagnosis PJP tapi tidak mau operasi. Kemudian RHD, rheumatic heart disease, ini cukup mencengangkan karena hampir lebih dari 50%-nya mengalami hipertensi pulmonal. Dan hipertensi pulmonal ini adalah salah satu ancaman terjadinya mortalitas karena bisa menyebabkan dekom jantung kanan. Kemudian ini yang menarik, dengan kemajuan sejawat kita di kardiologi dan tentunya bedah TKV, mereka mulai melakukan replacement atau repair ya, pada pasien-pasien yang mungkin mengalami mitral regurgitasi. Kalau stenosis masih ada PTMC, tapi kalau regurgitasi mereka melakukan repair atau pakai prostetik, di mana mereka harus mengkonsumsi warfarin seumur hidupnya. Dan itu dari data kami di Sutomo, sangat erat kaitannya dengan IUFD, solusio plasenta, malformasi dan abortus spontan. Jadi ini penting sekali bahwasanya bagaimana kita mengedukasi pasien-pasien yang akan melakukan pemasangan prostetik, katup prostetik buatan. Ada hal yang menarik yang perlu kita ingat sebagai seorang obstetri. Selalu ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya pertanyaan ini bukan untuk para sejawat yang lainnya, tapi untuk kita sendiri, untuk obstetri. Karena sekali lagi ketika penyakit jantung dalam kehamilan itu otomatis pasti akan ada 5 ini yang harus kita pikirkan. Dan tentunya kita harus memikirkan secara holistik before and after-nya. Konseling prakonsepsional, bagaimana teknisnya nanti ketika ANC di trimester 1 sampai akhir. Demikian juga ketika postpartum management. Intinya adalah semua itu untuk mencegah komplikasi dan kalaupun ada dan menghindari hal-hal yang lebih berat. Tadi sudah dijelaskan di sebelumnya bahwasanya ada yang namanya MWHO, ini yang paling baru, Modified WHO. Jadi kalau misalnya saya merujuk dari ESC, European Society of Cardiology, di tahun 2018, mereka mengeluarkan suatu klasifikasi MWHO yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang sebelumnya kita kenal ada yang namanya CARPREC. CARPREC itu dari CIU Kanada, ada juga Zahara. Intinya adalah kalau MWHO, kita bisa lihat angka-angka yang di atas, itu membagi jadi 4, itu adalah mortalitas risknya. Jadi artinya saya kasih box yang warna merah. Kalau kita menjumpai mitral stenosis severe, atrial stenosis with severe symptoms atau hipertensi pulmonal, itu kematiannya 25-50%. Dan saya kasih box merah di bawah lagi, itu adalah pregnant is contraindication. Jadi artinya memang ini besar. Kalau misalnya ada datang dengan kelainan seperti ini, ya tentunya kita harus waspada bahwasanya ini penyumbang kematian. Tadi saya jelaskan juga, anjurannya bagaimana kalau misalnya katakan kita mendapati pasien-pasien seperti itu, tentunya ada WHO kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya. Ini sebenarnya sama, tadi ini kan kita ambil sebenarnya dari tetangga kita. Jadi kalau Malaysia mereka punya CPG, 2016 mereka punya, ya. Sekarang untuk Malaysia juga lockdown, apakah kita juga ikut-ikutan juga? Tapi yang jelas kalau Indonesia rasa-rasanya belum punya, mudah-mudahan ada. Dan mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan buku tentang ini, ya insya Allah pertengahan tahun ini bisa ada gitu ya. Nanti kalau ada tolong dibeli ya. Nah, intinya adalah kalau misalnya ingin melakukan teknis pelaksanaan ANC pada pasien penyakit jantung, itu kita harus tahu dulu bagaimana jantungnya. Apakah dia masuk ke NYHA yang kelas 1-2 atau 3-4, sesuai dengan DCFC-nya.
Tapi yang jelas frekuensinya sangat menarik sekali, ya. Bahwasanya kalau ini saya coba modifikasi dan adaptasi dari Malaysia. Malaysia melakukannya seperti ini. Jadi pada umur 12 minggu ada NT scan, 18-22 ada fetal anomaly scan. Bahkan kalau mungkin sejawat ada yang mengikuti workshop echo kemarin, fetal echo, bahwasanya salah satu PJB itu inheritance transmisinya. Jadi artinya kalau misalnya ibunya mengalami PJB, ada kemungkinan anaknya PJB juga. Dan sekarang dengan kemajuan mesin USG, kita bisa mendeteksi itu sejak awal lagi. Mungkin pada sebelum 18 minggu, tapi tentunya dengan operator yang berpengalaman. Demikian halnya kalau misalnya katakan dia kelas 3 dan kelas 4, pastinya harus ada protokol khusus untuk penanganan pasien-pasien tersebut, di mana dia bertemu dengan obstetrician atau mungkin dengan kardiologis lebih sering, dan sifatnya multidisipliner tim. Oleh karena itu, dari awal harusnya sudah ada rujukan yang baik agar pasien-pasien tersebut selamat dikerjakan di sekunder maupun di tersier. Nah, ini kan UBIO 2017, dia berusaha merangkum untuk bagaimana pelaksanaan di negara-negara maju. Di situ tertulis nomor 1, tapi jangan ditiru di Indonesia. Di sana low risk itu artinya yang kelas 1, misalnya adalah repair yang PJB sudah di repair, itu low risk. Dan di Eropa banyak, karena sekali lagi mereka mendeteksi sejak awal intrauterin, lahir bagus, dikoreksi, kemudian tumbuh menjadi seorang wanita dengan bekas operasi penyakit jantung. Itu low risk kalau sebut mereka. Tapi kalau di sini rasa-rasanya kita jarang menemui, ya, kita jarang menemui, apalagi sampai dia dioperasi. Tapi yang jelas yang menarik adalah di nomor 4. Kalau misalnya katakan dia punya hipertensi pulmonal, maka dianjurkan untuk terminasi. Dan ini tentunya perlu penanganan multidisiplin dan sekaligus melibatkan mediko legal. Karena sekali lagi sifatnya sangat erat kaitannya dengan hukum. Lalu trimester kedua, ini yang paling penting. Kenapa trimester kedua? Sekali lagi pada trimester kedua itu perubahan hemodinamik amat signifikan. Dan perlu adanya ekokardiogram serial. Dan eko ini mutlak harus dilakukan supaya kita bisa tahu fungsi jantungnya seperti apa, anatomis jantungnya seperti apa. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwasanya fetal echo itu dianjurkan dilakukan di minggu-minggu tersebut dengan indikasi ibu atau ayah yang punya riwayat CHD atau PJB. Menariknya, kenapa kok trimester 2 saya tekankan menjadi sesuatu yang berbahaya? Kalau kita lihat ini dari Williams Obstetric, kita bisa lihat yang weeks gestation ya, di 28 sampai 32 itu CO-nya tinggi banget. Kenapa? Karena terjadi perubahan intravaskular secara signifikan. Itu CO yang paling tinggi. Kita lihat juga di warna merah yang labor, kita lihat di second stage, itu paling tinggi. Dan bahkan immediately postpartum, itu bahkan yang topnya. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwasanya ada 3 periode di mana seorang wanita yang hamil dengan penyakit jantung, itu morbiditasnya paling berat dan mortalitas yang paling berat adalah di usia 28-32, pada saat dia infartu kala 2, dan pada saat plasentanya lahir. Dan itu sesuai dengan data kami di lapangan bahwasanya biasanya rata-rata orang penyakit jantung itu datang dengan keluhan pada usia 7 bulan ke atas. Sebelumnya pasti jarang. Di trimester 3 pun juga sama, rasa-rasanya ada limitasi aktivitas, meskipun secara cardiac output platu, dia agak platu, agak melandai, tapi nanti akan naik lagi ketika dia memasuki masa persalinan. Dan ini yang harus diwaspadai yaitu IUGR, partus prematurus, bahkan preeklamsi. Bagaimana dengan obat? Rasa-rasanya kita jangan berpikir secara pragmatis. Oh, kalau misalnya X tidak boleh, kalau D tidak boleh, kalau ini boleh. Enggak. Kita asas memberikan obat itu adalah risk and benefit. Jadi artinya adalah tujuannya untuk mengurangi keluhan, mencegah komplikasi. Jadi artinya jangan dikasih furosemid nanti oligohydramnion. Ya kalau ngasihnya cuma dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang, rasa-rasanya boleh. Toh juga dengan kemajuan teknologi kita bisa melakukan evaluasi dengan baik. Tapi yang jelas asas risk and benefit itu yang jadi manfaat. Nah, berbicara mengenai obat, rasa-rasanya kita sebagai obstetri ini kadang-kadang menggantungkan sejawat kardiologi dalam memberi obat. Ini saya berikan satu pandangan khusus supaya mudah bagaimana kita mengenal kerja obat di penyakit jantung. Ini saya analogikan sebagai kuda yang menaiki tanjakan dengan membawa kereta yang diisi batu. Kuda itu, ya ini sebenarnya keledai itu adalah jantung, kemudian kereta yang diisi batu itu adalah preload, sedangkan tanjakan adalah afterload. Apa maksudnya di sini? Trias hemodinamika itu sebenarnya terdiri dari kontraktilitas atau jantung, preload, dan afterload. Nah, sebenarnya obat-obatan jantung itu adalah bermain di 3 ini saja. Misalnya pada saat hamil normal, itu akan terjadi penambahan pada keretanya. Jadi artinya bebannya berat, preloadnya berat. Betul, karena plasma intravaskular naik.
itu akan menyebabkan keledainya capek. Betul ya, logikanya seperti itu. Tapi enggak. Kenapa? Karena ternyata jalannya menjadi landai. Afterload-nya menjadi rendah. Kita tahu bahwasanya ketika hamil, systemic vascular resistance kan turun. Jadi artinya pasien cenderung hipotensi. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang hamil selamat. Kenapa? Meskipun bebannya berat, tapi tanjakannya menjadi landai. Tapi itu tidak demikian halnya dengan orang penyakit jantung, di mana keledainya dari awal sudah rusak. Apalagi misalnya kita kaitkan preeklamsi atau hipertensi kronis, maka dari awal tanjakannya pun sudah tinggi. Sehingga apa? Ketika terjadi beban yang berlebihan, maka keledainya kolaps. Nah, dalam hal ini, pemberian obat itu seperti ini. Kontraktilitas, preload, dan afterload. Mana yang harus kita ubah? Misalnya, katakan kita memberikan diuretic agent, furosemide. Artinya ya preloadnya kita kurangi. Kalau preloadnya kurangi, otomatis keledainya jalannya enak. Atau misalnya kontraktilitas. Ketika kudanya mungkin agak capek, ya peripartum kardiomiopati kan begini ya. Contohnya, kita berikan dia digoxin digitalis, mungkin dia memperbaiki kerja. Atau mungkin ketika tanjakannya terlalu tinggi, kita berikan dia vasodilator, GA channel blocker, ACE inhibitor, beta blocker. Tapi sekali lagi, pemberian obat pada pasien-pasien tersebut harus menimbang juga asas risk and benefit. Pada saat intrapartum, rasa-rasanya kalau intrapartum, kalau pervaginam dan SC itu sebenarnya sama-sama beresiko, tapi sekali lagi yang utama adalah pasien pervaginam. SC dilakukan kalau ada indikasi obstetri atau hemodinamiknya tidak stabil. Kalau berdasarkan pengalaman kami di Surabaya, hemodinamik tidak stabil itu adalah satu hipertensi pulmonal dengan PASP-nya tinggi, ya, jadi ada hipertensi pulmonal gradasi sedang dan berat, atau misalnya katakan dia mengalami dekom cordis kelas 3-4. Induksi boleh, tapi yang jelas harus painless labor. Karena selama ini kalau kita bersalin seringnya painful labor gitu ya. Kalau tidak teriak-teriak, oh berarti tidak kontraksi. Nah, kenapa painless labor? Ini saya tunjukkan. Ini saya ambil dari Silverside, bukunya Cardiac Heart Disease and Pregnancy. Di situ dikatakan kita bisa lihat yang warna agak gelap, ya, itu adalah keadaan basal, sedangkan yang warnanya terang adalah during contraction. Jadi artinya ketika terjadi kontraksi, CO itu naik, cardiac output naik sedemikian hingga bahkan 40% dari harga basal. Ini yang menyebabkan jantung itu bisa kolaps. Apalagi kalau misalnya ada nyeri, maka akan menyebabkan takikardinya lebih hebat lagi. Oleh karena dalam hal ini, penting sekali painless labor, supaya pasien tidak merasakan nyeri. Karena sekali lagi dengan itu kita tolerable, keadaannya bisa tolerable. Dan jangan lupa monitoringnya harus kuat. Itulah fungsi kenapa painless labor menjadi hal yang penting pada pasien-pasien penyakit jantung pada saat persalinan. Demikian halnya juga dengan masalah postpartum. Akan terjadi autotransfusion, venous return meningkat tiba-tiba, dan ini sering sekali menyebabkan gagal jantung kanan secara tiba-tiba. Karena sekali lagi ketika plasenta keluar, semuanya kembali. Nah, untuk itu caranya adalah kita mengurangi preload. Bagaimana mengurangi preload? Terkadang ada beberapa yang memasang tourniquet, ada juga berusaha untuk menekan vena cava. Dulu memang seperti itu, tapi sayangnya itu traumatis dan tidak nyaman buat pasien. Kalau sudah nggak nyaman, tentunya pasien pun merasa nyeri, kesakitan, ujung-ujungnya pun akhirnya sama juga seperti itu. Nah, dalam hal ini pemberian obat-obatan untuk mengurangi preload itu dianjurkan. Dan ini yang penting, postpartum ada baiknya pasien ditaruh di ICU. Kenapa? Sekali lagi pengawasan ketat, dan ini yang sering sekali kecolongan. Orang kalau sudah penyakit jantung, bersalin, itu excitednya luar biasa, seneng. Wah, akhirnya saya berhasil melewati lubang jarum. Saking senengnya, excited, kolaps. Itu yang pertama. Sering sekali terjadi seperti itu. Yang kedua, datang keluarganya memberikan selamat, akhirnya apa? Kita istirahat. Sehingga apa? Apalagi keluarganya, ayo banyak minum supaya nanti cepat sembuh dan lain-lain. Mati akhirnya pasiennya. Atau yang terakhir, ini yang mungkin cerita sepele tapi ini bermanfaat sekali, yaitu BAB. Kita tahu bahwasanya orang penyakit jantung itu tidak boleh mengejan. Oleh karena itu pemberian misalnya laksadin atau laksatif pada pasien-pasien dengan penyakit jantung sangat bagus sekali. Dietnya harus yang tinggi serat. Kenapa? Begitu katakan dia, orang hamil kan konstipasi, persalinan. Dia mengejan sedemikian rupa, ya ketemulah dia dengan malaikat kematian. Jadi artinya memang harus ditaruh di ICU dengan pengawasan ketat selama 24-48 jam. Tentunya dengan hemodinamik stabil. Slide terakhir, kontrasepsi, tadi sudah dijelaskan, intinya adalah sekarang ini feminisme luar biasa, jadi hak untuk hamil lagi itu memang harus kita junjung tinggi, tapi sekali lagi melihat juga bagaimana karakter pasiennya.
rasa-rasanya sterilisasi itu yang utama, sehingga kalau sterilisasi ya mission accomplished, selesai. Tapi kalau misalnya sterilisasi jangan lupa, kalau misalnya kita laparoskopik pakai gas CO itu mungkin tidak dilakukan pada pasien-pasien dengan PH, pulmonal hypertension atau Eisenmenger, karena itu bisa menyebabkan pneumoperitoneum. Jadi kalau misalnya ingin melakukan pervaginam, kemudian dia dilakukan steril, rasa-rasanya bagusnya kalau pakai minilab, ya irisan kecil. Tapi yang jelas yang lain-lain boleh, ya, apalagi kalau yang progestin boleh, IUD pun juga boleh, karena sekali lagi sebenarnya yang paling penting di sini adalah bagaimana kita memberikan konseling dan edukasi kepada orang dengan penyakit jantung, apakah dia siap untuk hamil berikutnya. Kalau misalnya dia, ya kita steril saja. Sebagai pesan terakhir, sekali lagi KIE-nya adalah konseling prakonsepsional, pertimbangan TOP ini adalah termination of pregnancy di awal usia kehamilan. Kemudian kita sama kardiolog ya harus sama-sama terintegrasi dengan baik, risk and benefit pada saat memberikan obat, dan sekali lagi tidak semua harus DSC, karena yang DSC itu hanya yang ada indikasi obstetri atau misalnya kondisi hemodinamik tidak stabil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Erza.